Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sermon ini berdasarkan nats dari kitab Mazmur pasal 104 mulai dari ayat 19 sampai ayat 30. Begini bunyi firman yang tertulis: Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang yang kecil dan yang besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Demikian isi nats firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 104 ayat 19 sampai ayat 30. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh beberapa penafsir Alkitab disebutkan bahwa pada dasarnya ada 3 dimensi alam ciptaan yang dapat menggambarkan keagungan Allah sebagai Sang Pencipta. Pembagian ini lebih berkaitan dengan fungsi maupun keberadaan segala sesuatu dalam kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Adapun dimensi pertama, ia berkaitan erat dengan dimensi ruang yang menjadi wadah atau keberadaan semua makhluk ciptaan untuk hadir dan menjadi bagian dari kehidupannya. Dimensi kedua dikatakan berkaitan dengan kehidupan itu sendiri, bahwa hidup dan kehidupan berasal dari Allah yang menjadi sumber hidup itu sendiri. Sementara dimensi ketiga adalah dimensi yang berhubungan dengan waktu. Hidup ini bukan hanya suatu keadaan, tetapi lebih daripada itu. Ia menjadi sebuah perjalanan. Bagi manusia, hidup memiliki tujuan, karena waktu yang dijalaninya tidak hanya tentang berapa lama ia hidup, atau berhenti pada saat kematian, tetapi ia dipercaya akan diteruskan dalam sebuah kekekalan. Manusia diciptakan Tuhan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kemuliaan bagi Allah. Caranya tentu dengan mendayagunakan kehidupan ini untuk mengelola dan mengembangkan hidup di ruang maupun waktu yang telah diberikan padanya. Demikianlah hidup ini menjadi berarti ketika ia memiliki tujuan yang berkaitan dengan memuliakan Tuhannya. Teks khotbah minggu ini berkaitan erat dengan keberadaan makhluk ciptaan Tuhan dan bagaimana Allah yang telah mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka memelihara, menjaga, maupun mempersiapkan agar kehidupan ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai pencipta, Tuhan Allah tidak hanya bertindak untuk menciptakan segala sesuatu menjadi ada,
tetapi juga Dia memperhatikan, memelihara, dan mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka keberlangsungan hidup segala ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada dasarnya nats ini bisa kita lihat ayat 1 sampai 9 dan 10 sampai 18 telah memberi alasan bagi tiap makhluk di dunia ini untuk memuji Tuhan, karena karya penciptaannya dalam dimensi ruang. Ada langit, awan, bumi, samudra, gunung, dan lainnya. Keseluruhan ciptaan menjadi alasan untuk mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Demikian pula pada bagian ketiga yang memaparkan dimensi waktu dan dimensi kehidupan secara khusus pada puncak ciptaannya, yaitu manusia. Melalui nats ini, pemazmur mengarahkan manusia untuk selalu bersyukur atas segala pembagian dan pergantian waktu, serta musim yang membuat dinamika dan irama kehidupan menjadi teratur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada pagi, siang, sore, dan malam. Semua ini menuntun hidup ciptaan menjadi teratur. Tuhan telah mengatur segala sesuatu, termasuk waktu hidup ini bagi masing-masing karya ciptaannya, agar setiap makhluk dapat berhikmat dan menghayati apa yang menjadi makna hidupnya. Seperti halnya manusia, Tuhan mengatur dan mengaruniakan waktu untuk dijalani seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tuhan Allah telah menciptakan manusia ini dalam keteraturan, sehingga segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi umat percaya. Bulan dan matahari sebagai penentu waktu. Seluruh ciptaan lainnya ikut serta tunduk dalam perputaran waktu yang sudah ditentukan. Tidak ada yang mampu melawan apa yang telah diaturkan Tuhan melalui kehidupan ini. Semuanya mengikuti waktu yang sudah ditentukan, termasuk untuk mencari makanan, istirahat, berkumpul dengan sesama, dan sebagainya. Bahkan hewan pun memahami kapan, di mana, dan bagaimana mereka dapat menjalankan kehidupannya. Untuk apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka perlukan. Semuanya telah diatur sedemikian rupa, sehingga keseluruhan ini akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Demikian pula manusia. Semuanya akan hidup dalam perjalanan waktu yang telah ditentukan Tuhan untuk dijalani. Perjalanan waktu yang telah ditentukan Tuhan untuk dijalani sepanjang kehidupannya dalam dunia ini. Pantas seluruh makhluk memanjatkan pengakuan akan rasa syukur untuk apa yang telah diciptakan Tuhan bagi mereka. Apa yang telah ada di sekitar kita adalah untuk kenikmatan hidup seluruh ciptaan. Seperti yang disebutkan pada ayat 24, "Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu." Penegasan atas nilai kebijaksanaan Tuhan yang menyertai penciptaan bumi menjadi alasan bagi umat percaya untuk menerima pengajaran bahwa segala sesuatu telah dijadikan Tuhan dengan sangat baik. Bagaimana laut yang sangat luas diisi oleh berbagai ciptaan yang tidak terbilang baik jenis maupun ragam bentuknya. Seluruhnya hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi ciptaan. Disebutkan bagaimana kapal-kapal berlayar bersama dengan makhluk laut yang berukuran besar, digambarkan dengan Lewiatan.
yaitu monster yang disebut dalam Alkitab, khususnya pada Mazmur 74 ayat 13-14, tertulis juga dalam kitab Ayub 3 ayat 8, dan pada kitab Yesaya 27 ayat 1, tanpa harus saling merugikan satu dengan lainnya. Masing-masing hidup menerima makanan dan bagiannya masing-masing dari Sang Pencipta. Pernyataan ini menekankan bahwa Allah menciptakan segalanya. Demikian pula segala sesuatu telah dipersiapkan Tuhan untuk apa yang diperlukan oleh ciptaannya dan untuk kelanjutan kehidupan ciptaan Tuhan. Ini terjadi tanpa harus menjadi takut dengan apa yang dimakan atau untuk segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kehidupan dari makhluk hidup di bumi ini. Melalui kuasa-Nya, Tuhan Allah sebagai sumber kehidupan mengatur kehidupan akan terus berlangsung. Hal ini ditegaskan pada ayat 29-30. Bahkan hidup dan mati dari seluruh makhluk di mana semuanya menjadi kuasa mutlak Allah. Melalui Roh Tuhan diciptakannya kehidupan. Demikian pula akan diakhiri dengan kematian. Namun seluruh perjalanan, entah itu kelahiran atau bahkan kematian yang terjadi dalam dunia ini, menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang telah dijelaskan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk lebih menghargai dan mensyukuri berkat Tuhan yang diberikannya melalui ciptaannya. Tujuan kehidupan kita di dunia ini, sebagaimana telah dirancang oleh Allah ketika menciptakan manusia pada mulanya, adalah untuk yang pertama sekali memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya. Yang kedua, membangun relasi atau hubungan yang baik dengan sesama. Yang ketiga, mengupayakan apa yang baik dalam hidup ini, serta bekerja bersama dengan Tuhan dan sesama. Keempat, menghasilkan yang baik dengan berkuasa atas seluruh ciptaannya, yakni untuk membangun dan memperbaiki keutuhan ciptaan Tuhan. Apa yang telah disebutkan di atas, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada prinsipnya adalah sangat baik. Namun, dosa manusia telah merusak persekutuannya dengan Allah, maupun terhadap sesamanya manusia. Berhubungan dengan itu, segala sesuatu ikut menjadi rusak pula. Manusia pun menjadi makhluk yang tanpa ada rasa puas, selalu takut akan apa yang akan dimakan atau dipakai dalam kehidupannya, sehingga keserakahan menjadi model hidup manusia. Manusia lebih sering melakukan eksploitasi dan bukan lagi memanfaatkan ciptaan untuk kehidupan yang lebih baik. Namun semua itu lebih hanya sekedar memenuhi hasrat dan keserakahan saja. Demikianlah orientasi hidup manusia terhadap alam ciptaan. Kecenderungan yang terjadi di mana manusia sebagai ciptaan telah menempatkan dirinya sebagai pemilik atau pencipta, sehingga segala sesuatu dimanfaatkan untuk diri sendiri. Untuk hal ini, sudah saatnya manusia memulihkan hubungan Allah, mengembalikan tujuan hidup bagi kemuliaan Allah. Harmoni kehidupan adalah ketika Allah berkuasa atas hidup ini, adanya pengakuan di mana Tuhanlah yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang perlu bagi kehidupan manusia. Biarlah hidup ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja. Amin. Demikian keterangan dari firman Tuhan yang bisa kita jelaskan pada sermon ini.
Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terberkati dan bahan sermon ini bisa menjadi acuan kita dalam kehidupan beriman sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, dan juga sebagai acuan kita untuk menyatakan kebenaran Allah, bahwa Allah adalah bahagian dari yang terutama di dalam kehidupan kita, yang sudah menciptakan kita dan segala sesuatu yang perlu. Tuhan Allah memberkati kita dan memberkati setiap apa yang kita pikirkan. Shalom.